اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Dan patut kita muliakan dan kita hormati bersama tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, jajaran seluruh pondok, pimpinan pondok pesantren yang tak bisa disebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan tetap kita doakan mereka sehat walafiat. Amin. Dan terkhusus kepada tuan guru kita Ustaz Ramli yang telah memperjuangkan pondok pesantren ini hadir di kampung kita, karena Bapak Ibu, ada 3 pesan Nabi di akhir zaman akan tiba. Al-Islam la yabqa illa ismu. Islam tinggal namanya tapi tidak ada imannya. Wala minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisannya tapi tak pandai orang membaca. Wa masajidhum yawma idin 'amirah. Kau bangun masjid besar tapi kosong jamaah. Hari ini hadir pondok pesantren yang dipimpin oleh ustaz kita. Ada hafal Quran, ada macam-macam tilawah, ada yang Muhammad dan dikirim ahlul Quran. Ini sudah mulai aneh di negeri ini. Yang paling populer sekarang siapa yang juara satu artis, itu yang paling laris. Malam ini bersyukurlah Bapak Ibu, malam ini dihadirkan kori-kori terbaik di Sumatera Utara. Yang pertama tadi juara 2 terbaik nasional di Sumatera Barat. Tapi tidak tahu Bapak Ibu, inilah yang juara 1 di Indonesia waktu itu, Ustaz Novandra. Oh, Ustaz yang baca Quran udah sering masuk TV, aku nggak muat. Kalau Ustaz Haji Darwin Hasibuat ini udah biasa, bukan lagi Indonesia, tapi sudah sampai alhamdulillah keliling negara mensiarkan Al-Quran. Itulah keberkahan yang didapatkan. Jangankan materi, kita doakan nanti bersama beliau kita Al-Quran yang kiamat. Amin. Amin. Muat gak bang dulu? Tapi saya dulu bisa nyambutnya ini. Betul Pak, saya langsung ada satu banyak ulama-ulama kita di sini. Saya menyampaikan satu pesan. Ada dari kami yang calon-calon ulama muda, banyak orang berdebat masalah maulid. Tapi saya langsung talaki dengan guru saya, walaupun beliau sebaya dengan saya, Ustaz Henry Siregar LC. Saya bilang, ada 2 kitab yang saya dapat. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita relasikan dan kita dakwahkan. Pertama, tipis sekali kitab. Apa nama kitabnya? Al-Adillatus Syar'iyyah fi Dawadih Tifalul Khairul Bariyah. Penulisnya Ajuddin Husain. Cek pada halaman 15 sampai 17. Ada 4 tujuan maulid Nabi tak menjadi bid'ah. Di luar yang 4 ini, maulid Nabi tak dikategorikan sebagai ulang tahunnya. Pertama, al-mutadammanu bi ijtima'in nasi li sima'i siratin Nabi. Dikumpulkan orang banyak mendengarkan sirah nabawiyah. Makanya Bapak Ibu di Jawa, ulama-ulama pula ceramah tak cukup 1 jam menjelaskan sirah nabawiyah mulai lahir sampai wafat. Di Medan 1 jam, itulah semua. Isi sama yang lain-lain, macam-macam ini. Yang kedua, sima'ul madahi fi hukmi, didengarkan pujian sama Nabi. Kalau sekarang udah ngetren pakai hadroh. Dulu Bu namanya albar janji. Jadi kalau ada orang protes albar janji bidah, jawab, siapa yang membidahkan albar janji? Berarti kau tak senang Nabi dipuji. Titik. Selesai. Semua itu pujian sama Nabi. Di mana yang dipersoalkan? Yang ketiga, sama'il atrah. Apa maksudnya? Contoh kehidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ini yang jarang kita dapat Pak, memancing orang ramai datang, itu amut tu'am, kasih orang makan. Hari ini alhamdulillah, inilah maulid Nabi yang betul. Tapi yang paling jelas kalau ngasih makan orang maulid Nabi Pak rame-rame cuma Aceh. Kalau Aceh itu buat maulid Nabi potong lembu, potong kambing, makan satu kampung. Kita yang terpotong, mana yang mau dimakan. Kenapa? Semua terpotong. Uang potong. Jangan pelit kali awak doa. Jadi siapa yang menyumbang untuk acara maulid di malam ini berarti membuktikan dia tak pernah hitung materi kepada Nabi. Jangan pelit Bu.
Saya 8 tahun dagang masjid, sering meminta sumbangan sama warga kalau acara maulid. Sakit kali aku dengar dia, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Sumbangan, Wak. Apa kata Wak? Kalau nggak ada duit kalian nggak usah buat acara. Pulang muncul. Kalau nggak ada duit kalian nggak usah buat acara. Jangan sok paten kalian. Santri bisa bangun, tapi minta sumbangan. Mikir. Yang ngomong orang kaya, tapi begitu ada acara maulid Nabi, kau datang, bahkan kau tak pernah nyumbang, gue minta 2 bungkus. Aku mau dicampakkan. Udah ngerti lah, kalau bisa di kampung ini, Pak Ustaz, besok kalau ada acara dari aku son. Pak Ustaz, dari aku terata. Pak Ustaz, dari aku 100 kue. Dari aku 100 aqua. Itu buktinya kita tak pernah pelit untuk agama Allah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu yang menyumbang dan bapak-bapak yang menyumbang untuk acara malam ini menjadi amal jariah nanti kita sudah mati. Amin. Pertama kita bahas sirah nabawiyah mulai lahir. Salah satu kitab dari Syarah Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisam. Nama kitabnya coba nanti cek. Ar-Rawdul Unuf, penulis Imam As-Suhaili menyebutkan Nur Muhammad itu Allah letakkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam 40 waladan fi 20 batuna. Anak Nabi Adam 40 tapi 20 dalam satu perut. Satu yang tak kembar anak Nabi Adam. Itulah yang dititipkan Nur Muhammad yang kedua, namanya Sis. Sis punya istri namanya Azura. Azura punya anak namanya Emis. Apa pesan Nabi Adam kepada Sis? Biar jangan diletakkan Nur Muhammad kepada wanita yang tak baik. Ya Sis, la tudi'a hadan nur illa mutahharatin lin nisa. Wahai Sis, ya jangan kau letakkan Nur Muhammad kepada perempuan yang tak baik. Maka menikahlah dengan Azura. Punya anak namanya Emis. Emis ke bawah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 4, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Dari Sam ke bawah jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim punya istri 2. Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dalam kitab Miskatul Anwar yang ditulis Imam Ghazali halaman 37, Ibrahim dengan Siti Sarah 87 tahun baru diberikan keturunan. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Ketika Ismail lahir, usia berapa jarak Ismail dengan Ishak? 16 tahun. 16 tahun usia Ismail ingin disembelih, lahirlah Ishak dari Sarah. Maka Ibrahim digelar Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Dalam sejarah Bu, anaknya yang banyak menjadi nabi cuma 1, Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Doanya luar biasa. Kita banyak membaca doa, Rabbi habli minas salihin. Kasih aku anak yang saleh. Ibrahim terbalik, 87 tahun belum diberikan anak. Doanya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikan aku orang tua yang saleh dan orang tua yang berilmu. Sekarang banyak orang tua disuruhnya anaknya mengaji, tapi mamanya tak mau ngaji. Datang ke pengajian. Oh, ada orang tua disuruhnya anaknya ya, lanjut api kena sutrum Pak. Ngeri kan? Baru ini aku minum teh manis pakai pipet. Apa lah? Jangan agak tiran sedikit. Dah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Makanya Rabbi jangan dulu awak tuntut anak ini soleh. Awak dulu yang berubah. Kalau dulu ayahnya dulu ke masjid baru berani memberi anaknya baru ke masjid. Sekarang kebalik. Di antaranya anaknya ke masjid, ayahnya pulang ke rumah. Ada? Ada. Begitu jangan ayah tak sholat, jangan kau contoh ayah kau ini. Tidak ayah siapa mau dicontoh? Berapa rupanya ayahnya? Jangan kau contoh ayah kau ini. Jangan contoh ayah. Makanya mama di Jawa sana anaknya mondok, mamanya ngaji dan sore ayahnya ngaji. Saya tanya tadi Kiai, kami juga begitu saat di pondok ini. Kalau orang tua yang tua mau ngaji silahkan, kami tak pernah batas. Maka ramaikan majelis taklim di pondok pesantren. Ya, dah. Menikahlah barulah Ismail. Ismail punya anak 12. Dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisam halaman 7 disebutkan anak Ismail ada 12. Anak paling besar namanya Nabil. Ismail menikah dengan wanita Durhum golongan Arab, maka semua keturunan dari itulah Abul Arabi, ayah para orang Arab. Kenapa? Karena semua keturunan anaknya semua golongan Arab. Dari mulai ke bawah jumpa Kinana, ke bawah jumpa Adnan, ke bawah jumpa Qudhan. Dari mana suku Quraisy timbul? Namanya Fihir. Fihir
punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 2, punya istri 2. Pertama Atiqah. Atiqah punya anak 3. Pertama Abdul Sam, yang kedua Muthalib, yang ketiga Hasim. Istri kedua namanya Qaidah, punya anak namanya Naufal. Hasim ke bawah menikah dengan Salma, lahirlah anak bernama Saibatul Hamdi. Saibatul Hamdi adalah nama asli Abdul Muthalib. Selesai. Itu sejarah Maulid. Jadi nama asli Abdul Muthalib namanya Saibatul Hamdi. Menikahlah Muhammad Saibatul Hamdi dengan Fatimah. Lahirlah anak pertama namanya Haris. Lama Muhammad menyupilah Abdul Muthalib agar menggali sumur Zamzam. Apa yang terjadi? Wa in wahabatni, kalau kau berikan aku 10 anak laki-laki, la adbahanna min abna'i, akan kusembelih di antara anakku yang 10 nanti. Alhamdulillah Bu, mengalirlah sumur Zamzam. Maka diundilah siapa yang menjadi tumbal sumur Zamzam. Yang timbul itu adalah Abdullah. Abdullah ini gantengnya luar biasa. Saking gantengnya, ada 3 perempuan pernah mengajak bersetubuh Abdullah. Pertama namanya Fatimah binti Murrah, yang kedua namanya Ruqayyah binti Naufal, yang ketiga namanya Laila al-Adawiyah. Datanglah Abdullah lewat di depan Fatimah binti Murrah, lalu dia berkata, "Ya Fatah. Agak jauh. Halaka an tanqa alayya al-an wa u'tika mi'atin min al-ibil." Wahai Abdullah anak muda, ya halaka an tanqa alayya al-an, maukah kau bersetubuhku sekarang? Wa u'tika mi'atin min al-ibil, ku kasih kau 100 ekor onta. Kenapa Fatimah binti Murrah ingin bersetubuh kepada Abdullah? Udah tahu dia Nur Muhammad itu dari anak paman kandung Waraqah bin Naufal. Makanya alhamdulillah, makanya menikahlah Abdullah dengan Aminah. Begitu menikah dalam Aminah dengan Abdullah, hamillah Aminah. Di usia dalam kitab ini juga kitab yang sangat indah, An-Ni'matul Qumra, penulisnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Lihat pada halaman 25. Karena anak pesantren hafal di kitab-kitabnya itu. Anak kerjaku. Hamil Aminah, datang Jibril, diajarilah doa kepada Aminah waktu hamil. Dengar doa ini Bu. Apa doanya? U'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ayo Bu, u'iduhu. Itu kali hamil Ibu baca. Dan ingat Bu, tidak ada kaitannya Ibu baca surah Yusuf dan dengan nggak ada itu. Tapi doa ini biar selamat dalam kandungan ibu rahim itu. Maka datanglah Jibril. U'iduhu. Ayo, u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Aja Bu ya. Jangan baca yang lain-lain. Mak pusing baca surah Yusuf, lahir aku ha. Aku salah kalau mama. Oh. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Lahir anak pendek, pesek, keriting, hidung kembang, hidup pula. Ada kaitannya. Kepalanya kok mirip aku ya. Makanya waktu lahir Amin, waktu mau mengandung Aminah, mau melahirkan, nah itulah doanya. Tak sakit. Padahal dia tahu Bapak Ibu, Pak, tolong hargai perjuangan perempuan. 5 yang tak bisa kita balas dari seorang perempuan, perjuangan dia sampai mati. Pertama, air ketubannya ketika melahirkan anak. Begitu pecah, dibawalah ibu, dibawalah pakai kereta, bercecer-cecer ketuban itu. Sampai, betulkan Bu, sampai di ruang bidan. Datang dokter, tarik Bu, tarik. Tekan. Tarik Bu. Tekan. Lahir kau, mamamu keringat jauh, ayahmu merokok Samsung buat apa? Itulah kedamnya laki-laki. Betul Bu? Mama aja udah betul. Di diriku ya Allah.
nampak kali korban ibu ya. Hargai, makanya ada hadis Nabi bizafratin wahidah, satu kali hembusan nafas seorang ibu melahirkan anaknya tak sebanding dia berangkatkan haji dan umrah. Jangan sobatin gitu Muhammad. Makanya hargai. Yang kedua apa? Air darah, koyak rahim, koyak. Yang ketiga air susu, menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun. Ibu-ibu di mana haus anak, di situ disusunya. Bawakan selen. Waktu maulid juga. Sabar Gak sabar ya, udah anak mau jawab batal. Sambil menyanyi dia, ya kan? Kasih sayangnya bunda. Ayo bu, tidak siang malam dijaganya, dipangku dan dengan kasih sayangnya, oh dengan kasih sayangnya. Lagu yang baik-baik begini, jangan lu yang aneh-aneh. Janam teri biha kasam teri biha besar anak juga gara-gara ibu nih. Makanya waktu Ustaz Darwin baca Quran sama Ustaz Nopandra, angkat tangan ibu, ucapkan doa di situ. Biar tahu Bapak Ibu, Ustaz Darwin ini 3 abang beradik Kor Internasional. Saya udah sampai ke rumah beliau. 2 ibunya lah yang mendirikan beliau Kor Internasional. Kutanya langsung sama beliau Bapak Ibu. Sedrama saya di kampung beliau. Bu, apa doanya ketika abang-abang kami ini jadi Kor Internasional? Apa jawabannya? Asalkan ku dengar orang mengaji, ku angkat tanganku, ku ucapkan doa dalam lisanku. Mudah-mudahan anakku kayak yang di radio yang ku dengarkan. Kor Internasional. Dibuktikan Allah 3 Kor Internasional. Jangan cuma Allah, doa. Kalah Allah, tapi lupa doa. Kalau aku mau doakan, masih banyak lagi saingan di belakang. Ini kadang-kadang doakan, doa itu apa ibu ucapkan ketika mengajurkan anak, doa. Ajar Muhammad dah. Lahirlah Muhammad ke bumi. Dalam siapa bidangnya? Ayo kita cek. Aku kok anak santri ini keluar yang awak baca-baca dulu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada jilid pertama, cek pada halaman 264, penulisnya Ibnu Katsir. Siapakah bidan Nabi Muhammad ketika lahir? Namanya Syifa binti Amr. Siapakah Syifa binti Amr? Ibu kandung sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Selesai. Begitu lahir Muhammad, sampai lahir Muhammad, diambillah Syifa binti Amr, barulah diambil balik oleh atuknya. Siapa tadi atuknya bu? Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Diambilnya, dibawanya ke Ka'bah, berdoa dalam Ka'bah dengan doa Alhamdulillahi ladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani qad sada fil mahdi hatta ra'ahu batal fityani hatta ra'ahu balighal bunyani u'idhu min kulli jisanani min hasidin همة ليس له في
فتيان حتى رآه رافع اللسان أنت الذي سميت في القرآن في كتب ثابتة المثاني. Itulah doa Abdul Muthalib yang angkatnya tangannya dalam Ka'bah, didoakannya anak cucunya kandung lahir. Maka kalau lahir anak awak, ada yang 3 yang terbaik dilakukan. Pertama, Muhammad berikan nama yang baik. Dibuat Abdullah nama Muhammad. Ditanya, lima gharibta bi asma'i min ahli bait. Kenapa nama yang kau buat ini aneh, yang bukan dari keluarga ahli bait? Apa kata Abdul Muthalib? Aradtu ayyahmadahu Allahu khulqul fis sama wa khulqul fil ard. Aku pengen ku buat nama cucuku Muhammad, langit dan bumi semua memuji. Karena pengen dulu orang kafir buat namanya Muhammad, karena Alkitab sudah datang, Nabi yang ditunggu-tunggu. Ada 3 orang yang mencoba buat nama Muhammad. Pertama, Muhammad bin Muhaiha. Yang kedua, Muhammad bin Rabi'ah. Yang ketiga, Muhammad bin Mujahid. Tapi semua gagal. Muhammadlah yang Nabi dalam cerita Alkitab. Ini sejarah dulu. Jadi buat nama yang baik. Ustaz Ramli, baik. Abdul Muhadir, baik. Ustaz Darwin. Ustaz Darwin ini 2 bahasa. Dar artinya bahasa Arab, win artinya menang. Dar artinya gudang, win gudang kemenangan. Allah, 5 kali juara internasional. Cocok nama itu. Ini nama Mithno. Allah. Mithno. Ada Mithno sini. Serius lah, kalau jangan nama yang disuka itu Abdullah dan Abdurrahman. Ya, jangan asal-asal juga. Tradisi orang Arab dengar buat nama itu, jangan hilangkan nama orang tua di ujung nama. Itu pertama. Saya alhamdulillah nama atuk saya Abdul Latif, nama ayah saya Ahmad Muhadir. Karena ayah saya anak paling besar, satu-satunya laki-laki, 3 adiknya perempuan. Saya lahir anak paling besar juga. Maka kata atukku, kasihlah nama aku separuh namanya, biar ingat dia siapa atuknya. Maka diambillah di pangkal nama atuk saya Abdul, di ujung nama ayah saya Ahmad Muhadir. Maka disambung Abdul Muhadir. Separuh nama atukku dalam namaku, separuh nama ayahku dalam jiwa. Itu buat nama, jangan asal buat keren-kerenan, ya kan? Ini kadang-kadang ada juga yang asal sambung. Ada nama mama Sinta, nama ayah Chandra, lahir anak Sincang. Apa enggak gagap-gagap? Mama. Nama ayah Abbas, mama Bokom, lahir anak Baskom. Dibaca aja. Yang kedua, jangan hilangkan nama daerah di ujung nama. Ini ulama-ulama dulu. Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, Yasin Al-Padani, apalagi Al-Imam Abdullah As-Sinkiri. Orang itu, jadi kok cocok Ustaz kami ini Ustaz Ramli Al-Langkati. Biar ke orang-orang langkat. Jadi mohon maaf, buat nama di ujung nama. Ya. Yang enggak boleh buat nama yang ketiga, nama-nama bulan Masehi. Kenapa Ustaz? Karena di survei nama-nama bulan Masehi adalah nama-nama nama-nama dewa benua Eropa. Lahir bulan 1 anak dibuat namanya Januar. Siapa namanya, Wak? Januar. Awak lahir bulan 1 Pak. Abangnya lahir bulan berapa? Bulan 2 Pak Ustaz. Siapa nama aku? Febriani. Bulan 3 Mariati. Bulan 4 Apriali atau Prilly. Bulan 5 Meme dan kalau Pinipin. Bulan 5 lahir bulan tengok juga. Dan sama Bang Saleh. Bulan 6 lahir Juni, ya kan? Apa lagi? Bulan 10 Agus, ya kan? Bulan 11 Nopi. Bulan 2 bulan 11 kalau laki-laki, perempuan Nopi. Kalau laki-laki Novandra. Bulan 11 dia lahir. Novandra, ganti nama itu.
Bulan 12 lahir namanya Desi. 12 anak waktu. Sekali panggil aja, Kalender, makan. Datang keluar sama si Desi. Buat nama yang baik. Perempuan Ustaz Siti. Dengar ibu, Siti itu bukan bahasa Arab. Siti itu singkatan dari bahasa Arab, asal katanya Sayyidati. Dibuat orang Siti. Mana ada dalam Al-Quran Siti Maryam? Tidak ada. Tidak ada dalam hadis Siti Aisyah. Langsung Maryam. Kenapa? Karena Siti itu bukan bahasa Arab, tapi disingkat orang jadi singkatan dari kalimatnya Sayyidati. Orang sekarang suka nyingkat nama. Nama aslinya Ibrahim, panggilannya Boim. Apa-apa. Panggilannya Usuk, panggilan Cecep. Jangan begitu. Nama Muhammad, panggilan Mehmet. Berdosa dia begitu. Pula Mehmet. Muhammad panggil baik-baik. Dah disusukan oleh bukan Nuri Aminah, baru disusukan oleh Sayyidatul Islamiyah Buddha Abu Lahab. Barulah dikelilingkan Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah. Tapi orang menolaknya, innahu yatim. Dia sesungguhnya anak yatim, tak sanggup membalas apa upah dari ibu susu kita. Semua menolak. Siapa yang menerimanya? Dengan lembut hati, Halimatus Sa'diyah. Begitu Halimatus Sa'diyah mengambil Muhammad kecil, dapat keberkahan yang luar biasa. Makanya tak ada ruginya menampung orang yatim. Maka anak kami siapa yang sekolah anak yatim di sini, tolong ketuk hati kita, bantu sekolah ini. Karena sekolah ini bukan untuk kaya, tapi mungkin ada anak-anak yang terputus sekolahnya, meninggal ayahnya, tak sanggup dia cari sekolah. Maaf, seturut julan ini akan membuka dengan luang anak-anak yatim yang punya potensi. Harus kita pikirkan di kampung ini. Sudah jangan pelit awak. Aku udah sering bawa anak yatim, banyak kali gayanya, benajar-ajar kerjanya, gak jadi-jadi ngasih. Sering itu. Doakan wak ya, kalau anak wak tembus pegawai negeri, menyumbang anak yatim lawak 20 orang. Begitu-gitu aja wak gak jadi-jadi wak. Malam pun gitu gak jadi. Ini pun gak jadi. Gua kadang-kadang ngeprank aja. Yang betul itu ibu kasih kemari berkala. Nah, kita langsung aja mobil. Ini Maulid Nabi kan? Begitu usia 16 tahun Rasulullah mengembala kambing. Dah begitu mau menikah di usia 25 tahun, ada 3 sebab Khadijah yang jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Dengar ya, bukan Muhammad yang menikah dengan Khadijah, salah. Khadijah yang menawarkan diri menikah dengan Nabi Muhammad. Aku yakin aku seorang mengamalkan ini. Ditunggunya dulu orang datang. Coba kita dengar ceritanya. Bagaimana kali kau durhaka? Ngejek kali kau Ustaz. Ada kitab Bapak Ibu, saya memang orang bodoh suka mengutip. Dalam kitab Zawjatir Rasul, penulisnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menulis rentetan apa alasannya Khadijah jatuh cinta kepada Muhammad. Pertama, ketika perjalanan Khadijah dan Muhammad dengan Maisarah ke Sam, pulang sampai ke Mekah, ditanya oleh Khadijah, apa yang berbeda kau lihat dari Muhammad wahai Maisarah? Dan dengar Bu, Maisarah ini laki-laki. Itu nama laki-laki di Mekah, pindah ke Secang dan jadi perempuan. Makanya tomboy. Nama-nama laki-laki dibuat nama perempuan. Sama dengan Masito. Masito itu bukan nama. Masito asal katanya Wustun. Jadi dia karena tukang sisir menjadi Masito. Kalian yang hafal ilmu alat tahu itu. Ya, harus tahu ya Pak. Wustun asal katanya Masito. Makanya siapa yang nama Masito cocok buka salon. Cocok buka salon. Nah, sampai ditanya, apa yang kau lihat berbeda wahai Muhammad, wahai Maisarah sama Muhammad? Apa kata Maisarah? Ra'aitul humama tadillur rakab. Apa artinya? Kulihat bayangan di atas kepala Muhammad ketika naik kendaraan. Oh, ini tanda-tanda kenabian. Yang kedua, Khadijah yang memuji Nabi Muhammad karena jujur banyak untung. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, na'am, laqad ittadara li Quraisyun katsira ma rabihat ribihan kama rabihta hadzal am ala yadika wa wajhik. Wahai Muhammad, ya udah banyak kusuruh orang memperjualkan daganganku, orang-orang Quraisy, tapi tak ada yang dapat untung yang banyak selain kau. Bapak Ibu, bagaimanakah cara Muhammad jualan? Ada dua.
Pertama, Muhammad orangnya jujur, tak banyak neko-neko. Yang kedua, wajahnya tersenyum, sikit cakapnya. Siapa yang mengamalkan ini? Orang Indomaret, Alfamidi. Tengok, itu yang mengamalkan sunnah Nabi. Buka pintu kita, selamat siang, selamat berbelanja. Ada Rexona, Daya, Ringso, teh pucuk, ambil 2 gratis saja. Kalau kita, apalagi yang beli anak santri ngutang pula, jangan marah-marah. Apalagi anak-anak kecil yang beli, banyak kali tingkahnya itu. Wih, wah, apalagi kau? Wah, marah-marah. Kau mau bolak-balik, kau beli nggak cocok. Kalau beli kau sekalian, pakai catatan kau bolak-balik kau. Dari tadi pagi kau apa? Cuma emosi aja kau. Aku marah-marah, aku beli bukan minta loh. Wah. Iya, kau beli dengan waktu. Udah mau takbir aku, wah, kau bilang. Beli apa kau? Ini bukan sunnah Nabi. Wah, beli apa? Wah, beli bonbon. Wah, bonbon yang mana? Wah, yang di atas, yang di bawah aja, wah ya. Ya, keselawak sama yang bonbon itu, wah. Letaknya beda lah, wah, atas, bawah. Wah, ini wah bodoh ya, wah. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya adalah mertua saya jualan. Sabar kali ya. Kadang-kadang anak ini cuma beli kopi, udah naik mertua aku ngambil toples di atas. Berapa? Satu aja wah. Kalau aku udah mencampakkan kamu. Memang harus sabar yang jualan ini. Tuh. Jangan marah-marah. Awak kadang-kadang di kedai kopi duduk, kadang-kadang cueknya penjual ini. Cueknya itu pesan, bentar, nggak ada ramahan. Makanya orang kafir yang mengamalkan sunnah Nabi ini ketiga. Ibu juga ada juga syarat membeli. Apa itu? Syarat pembeli tak boleh nawar kalau nggak niat beli. Itu etika. Udah berharap si penjual laku jualannya, tiba-tiba cuma iseng-iseng berhadiah. Apalagi perempuan Pak, kalau beli nggak ada hati kalau nawar. Pakai ini, pakai ini. Tak tolong aku. Aku pernah ke kawani mertuaku beli di pajak ikan. Allah Akbar, jantungan aku. Ini berapa? Aku koko 200, bisa 75. 75. Dari 200 ke 75 kan kaki ini lah ya Allah. Udah gitu bertengkar. Gak bisa kurang, bisa. Berapa? Sampai 25 kak. Enggak ada lah kalau mau aku 78. Gak bisa lah kak. Ya udah, aku kan nawarkan. Itu hakku, itu tidak hak kamu. Aku tengok orang jambak-jambak, nggak jambak-jambakan. Ternyata nggak sanggup jambak-jambak. Dan yang ketiga, barulah Khadijah menawarkan diri sama anak paman kandungnya Waraqah bin Naufal. Allah. Apa kata? Ya Ibnu Am, na'am. In aradtu li nafsi fatazawwaj Muhammad. Apakah cocok aku yang menawarkan diriku kalau ingin menikah dengan Muhammad? Apa kata Waraqah bin Naufal? Apa katanya? In aradti khaira. Itulah keputusan yang terbaik menurutku. Apa katanya? Fa in kana Muhammadun nabiyyal muntazar anti kunti asrafan nisa minad dunya wal akhirah fala yartad ya Khadijah. Apa katanya? Wahai Khadijah, jangan kau tunggu. Jika Muhammad ini adalah nabi yang ditunggu-tunggu selama ini yang kubaca dalam Alkitab, anti kunti asrafan nisa, kaulah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Kalau udah nampak calon menantu itu baik, soleh, pandai baca Quran, pandai baca kitab, pandai ceramah, jangan tolak. Banyak orang tua sekarang lebih diterimanya laki-laki pemuda karena gara pegawai dan nggak ngerti ilmu agama. Anak santri nggak laku, makanya tua-tua usianya pun nggak dapat jodoh. Kita dah susah di malam, dia sadar dia. Udah 3 kali aku belum nikah juga sampai sekarang. Kalau besok mau diundang udah ada ibu itu. Kapan lagi bahas Ustaz Hamdi kan? Kenapa diundangnya aku? Betul sekarang perempuan yang baik-baik lama, tapi yang seksi pendek roknya berganti-ganti lagi. Saya bukan sombong, tidak. Orang mertua saya menerima saya dulu ketika melamar istri saya cuma satu bahasa. Berapa ada rezekimu kau hantar? Kenapa? Karena udah tahu dia aku 6 tahun anak pesantren. Ya kan? S1, pandai ceramah, bisa imam.
Kalau kutolak yang menanya anakku, berarti kutolaklah dalam keluarga yang mengerti agama. Siapa yang mendidik keluarga kami kalau nggak ada ahli agama? Diterima. Itu maksudnya. Jangan sepele masalah rezeki anak-anak sekolah agama ini. Ustaz kami tadi ini yang dua-dua ini udah bagus rezekinya. Pakai mobil dua-dua ini. Mama, bukan pegawai. Bukan. Jangan jengkali ustaz, jangan jengkali guru. Sekali ceramah berapa tempat? Ya, biasanya. Kok belakang ibu ya? Aku yang nyiapin, nggak apa-apa bertunggu nanti. Sekarang terbalik, kan? Maka mama, apa penyebab orang sekarang begitu? Karena kaya. Allah Akbar. Mak, anak perempuan ya? Udah ada yang tanya aman. Orang mana? Anak pesantren Syukur Julam. Oh, yang pimpin usaha rambut, iya. Apa kerjanya? Gitu lama ngaji. Janganlah, kau pikirkanlah. Kau harus terubah nasib kau. Cukuplah mama yang kayak gini sama ayah. Kalau ustaz lagi kau, bontot ada yang dapatmu. Sepele dia. Setelah ditolak, yang diterima apa? Yang pegawai, polisi, apalagi TNI, walaupun peminum, walaupun penjudi, walaupun pemakai narkoba sekalipun, ibu terima. Gara-gara hilang nilai agama, gara-gara kaya. Muhammad ditanya oleh Nafisah. Setelah ditawarkan Nafisah, orang kedua. Pertama tadi orang yang pertama Maisarah. Orang yang kedua dalam kitab itu namanya Nafisah. Ditanya Nafisah langsung Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ma manaka an tazawwaj? Apa alasan kau sampai detik ini belum menikah? Jawaban Nabi sedih. La azidu mali. Allah, aku tak punya harta. Siapa yang mau perempuan samaku? Aku pengembala kambing. Atau aku dah meninggal, aku anak yatim piatu, tak ada hartaku. Siapa yang mau perempuan sama aku? Datanglah Nafisah, Khadijah. Oh, tersenyum dia. Enggak mungkinlah tokeku, bahasa kita toke. Karena Muhammad kan karyawan. Enggak mungkin sekelas Khadijah yang kaya raya, orang beribawa di kota Mekah menerima seorang karyawan yang memperjualkan dagangannya. Enggak mungkin. Apa kata Khadijah? Panggil pamanmu, panggil pamanku, menikah. Tapi karena bapak ibu nggak pernah diminta Khadijah berapa mahar, maka bu, kalau ada anak ibu mau menikah jangan minta mahal-mahal kali. Cukup dengan Bismillah. Kirain anakku mati di baru Bismillah. Kenapa bang? Bismillah aja bang. Bismillah. Orang sekarang nggak ngerti. Oh, bapak ibu asalkan ditanya ada gejala alasan. Ya, abang itu sudah serius lah, iya sudah serius. Jadi apa? Mau melamar dia. Oh cocok lah, cocok. Kayak nanya dia mah, nanya apa? Cemana mak jadi selanjutnya? Oh masalah itu antaran. Ya iya mak. Oh uang angus 20. Uang apa lagi mak? Uang kebakaran. Uang kebakaran apa mak? Yang lain-lain lah tanpa terduga. Gaya uang. Satu lagi kita orang Sumatera Utara ini, apalagi orang Melayu, orang pesisir banyak kali adatnya. Akui yang pakai tumpang lah, yang pakai tahap apa, pakai antaran. Aku pernah mau menikah sama Mak Medan ke suku Melayu, ini kurang Jawa memang, tapi ada adat Melayu. Aku jaga masjid, tak pernah aku kos Pak, jaga masjid. Jadi mama begitu nak menikah, aku antaran ditanya sama Ustaz ya, udah antaran, udah, insyaallah hari Sabtu. Bawa apa? Bawa doanya pakai mental. Palau tak kau kata. Pasal kali wak di Medan ini kalau hantaran ada yang disiapkan. Apalagi wak bajunya lah. Allah aku lagi beli baju tidurnya, beli bakal kebaya. Betul kan bu? Sepatunya lagi, bedak-bedaknya, samponya, selopnya, dalamannya. Aku juga ada dalamannya. Bila aku ke kedai jual beli. Yang jualan beli apa bang? Tawa pula. Beli dalaman kak. Dari apa bang? Apel. Oh apel, itu apel. Karena anak santri mentalnya kuat-kuat, maka pilih anak santri, nggak ada takutnya, bijak orangnya kemanapun dikeluarkan. Anak santri. Kalau anak-anak yang luar, kakak tahu lah, kakak. Kalau kami nih, kadang-kadang saking beraninya buat malu lagi.
Betul. Nggak ada takut. Masuk aku. Udah begitu, buat dalamannya. Yang dalamannya ada, beli apa lagi bang? Dalamannya. Macam mana modelnya? Iyalah, yang rendah-rendah, yang rendah-rendah. Senyum. Aku yang belanja semua. Oh, begitu ku bawa ke masjid, ku serahkan, ku bungkus. Datang nggak tadi? Berapa bungkus deal? Udah wah, mana itu? Kok pakai plastik? Ada lagi tradisinya, bungkusannya ada pakai kaca. Kan koyak lagi aku pakai limpan. Awak jaga masjid, berapa lah dana? Biaya tak ada dari orang tua. Jadi macam mana wak? Ini Ustaz, kalau di Medan hantaran pakai kotak kaca. Ditempah lagi. Ngapain harus begitu? Udah berapa biaya itu? Kutempah lah, datang. 2 hari datang Ustaz. 2 hari kejemput ku. Berubah hantaran ku semua. Dia terlepung jadi bebek. Kok jadi Allah, jilbab jadi itu. Kok jadi kebun binatang semua ini. Datang wanita, naik apa Ustaz ngambilnya? Naik beca. Jangan, nanti berterbangan. Dia pula begitu. Jangan ribut kali. Bisa, lama, nggak usah pakai jakarta. Yang kedua, jangan terlalu banyak praktek nikahnya daripada praktek sunnahnya. Apa itu? Keyboardlah. Tahap-tahap lagunya. Apalagi tukang keyboard paling bencak itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 dicoba. Selamat menempuh baru kepada keluarga kami. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Dari kami. Keyboard Laras Sakina dari Cangkang Kabupaten Langkat. Lagu kepada pengantin baru yang berjudul Bercerai. Kan kurang ada. Baru nikah lagi anak orang lagu bercerai. Nah, menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Berapa maharnya? Wa asdaquha 20 baqarah. Mahar yang diberikan Abu Talib kepada Khadijah dalam riwayat yang paling qat'i 20 ekor anak. Itu dia. Ya. Nah. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu menikah dengan Muhammad lahirlah anak 6. Nabi Muhammad menikah dengan istri yang lain. Tapi ingat Bapak Ibu, Nabi Muhammad tak pernah poligami sebelum meninggal Khadijah. Ingat itu Pak. Ya, udah meninggalnya Khadijah baru Rasul poligami. Pertama dengan Saudah binti Zama'ah, baru menikah dengan Aisyah. Tapi tak ada yang punya anak. Kenapa? Karena semua tua. Cuma satu anak Nabi yang dapatnya dari istrinya selain Khadijah. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Nama anaknya Ibrahim. Maksudnya apa? Jangan pernah lihat poligami kalau masih siap ini. Syarat poligami Pak yang paling abdul cuma satu. Apa itu? Marrataini min umrihinna min zawjatil ula. 2 kali lipat dari umur istri pertama. Tes. Rata-rata ibu ini tak menerima lakinya menikah lagi bukan karena materi tak adil lagi, tapi karena apa? Cinta yang terbagi karena usia. Betul bukan? Coba lebih tua. Tes. Aku belum sanggup Pak. Tes. Kalau umur ibu ini 50 tahun, cari yang 100 tahun. Cari. Cemburu. Jawab enggak. Yang buat ibu ini cemburu lebih muda. Menangis waktu perempuan di kamar. Cantik. Kamu Bu, cantik. Memang aku akui usia muda pun ia miliki. Dia populer. Kali-kali aku ketawa. Lupa beli aja terakhir. Cocok lagi itu. Cantik memang aku akui usia muda pun dia miliki. Lain coba dengan diriku ini yang telah lama engkau gauli. Pantas saja ya kayak korincer. Itu ibu dijolek-jolek begini, 8 anak bapak lahir dari rahim, digunting rahimnya biar keluar kepala anakku 8 kali berojol anak. Makanya wajar kayak gini tua, ranting keriput, 8 kali melahirkan. Betul Bu? Biarkan dia gemuk, jangan paksa dia kurus dan langsung kayak muda dulu. Biarkan, karena orang gemuk itu orang penyayang Pak.
Orang gemuk, orang penyayang. Sayang basi, makan. Sayang terbuang, makan. Makanya orang gemuk penyayang. Kalian lah yang gemuk. Ya. Habislah bang, sayang lo bang, habis. Aku begitu. Makanya kamu kayak gini aku. Perempuan ini kan selera tinggi, sudah dibelikan sedikit makan. Habislah, habislah bang sayang. Aku juga alerkan Allah. Akhirnya aku yang kembang. Hah? Tapi udah, berarti anak Nabi berapa bu? 7. Ayo sama-sama kita nyanyi dengan anak-anak Nabi. Berapa semua? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo, 1, 2, 3. Aku mantan guru TK ya, yang kau ibu lakukan ini di rumah. Nah, anak-anak ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo. 1, 2, 3. Anak-anak pintar ya, baru dibilang oleh ibu tua. Jangan lupa, ibu perempuan dulu. Ayo sekali lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi. Pertama. Masya Allah, tepuk tangan dulu Pak. Ya Allah, jamaah Ustaz pintar kali. Besok naik kelas ya. Sekarang kita Pak, jangan buat malu Pak. Jangan buat malu. Tolong ngangak Bapak, tolong ngangak walaupun nggak bersuara. Perhatikan lakimu, perhatikan lakimu. Kalau hafal dia perhatikan, bodohnya keluar dari ayahnya. Ayo Pak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tepuk tangan dulu biar semangat orang ini. Bapak Ibu, menikah Muhammad dengan Khadijah. Ini pesan pertama untuk anak muda semua. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis Imam Al-Mawardi halaman 238 ada 4 tipe wanita zaman now. 1 yang baik, 3 yang buruk. Pertama, Ar-Rabi'ul Murabba'. Apa makna Ar-Rabi'ul Murabba'? Idza nazarta ilaiha sarratka wa idza uqsima taliha barratka. Apa kata beliau? Kalau dipandang perempuan tuh terpancing rasa gembira. Berapa yang dibagi, dia selalu adalah menerima. Perempuan yang baik. Jadi ibu jangan pancing bapak ini emosi. Kalau bisa berhias ibu mulai malam nih, pulang ke rumah, cuci muka, tambahi pada ibu, tidur di kamar, telentang sikit, biar gerak. Betul ini. Perempuan sekarang nggak tahu dia haknya. Asik yang sunnah-sunnah dia lakukan, yang fardu dia tinggalkan. Apa hukumnya sholat tahajud? Sunnah, melayani suami wajib. Udah dikode waktu nggak ngerti, udah dikode. Apa-apa. Udah tua pun gatal kali. Begitu deh, iyalah, udah 4 nggak cukup. Ya Allah, kok bodoh sih? Bentar tahajud, bentar. Tahajud lah wak perempuan. Memang wak laki-laki nggak niat. Wak perempuan udah mengilmui. Kemana jadi tumbang kawan? Bodoh sih itu. Allah. Salah. Ya. Dibacaan ayat paling panjang biar setes buat laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Wah laki-laki memang gak ada otak lah ngomong. Kalau kau tolak, jangan kau percaya. Yasin pula kau baca 83 ayat. Kelewalan memang. Pancing bapak. Kenapa bapak ni tak betah lama di rumah? Bukan ini tak memancing gembiranya bertahan di rumah. Kalau bisa bawa ibu merahkan ini. Ambil pantat kuali berhitam dia. Ambil spidol anak spidol biru kan. Ambil bulu mata palsu. Aku pernah tengok omong mak sangkin pandangnya bulu palsu mata waktu. Entah mana yang kasih matanya. Semua hitam tengok. Kupikir tidur, kuintik rupanya tak tidur. Kalau dari muka kayak tidur, kuintik dari bawah. Apa Ustaz Al-Fatihah? Jadi tidur waktu. Pancing, bagoda ibu, siram pinjam sekali parfum anak ibu. Tunggu di depan. Itu wanita soleha. Kalau ibu pandai nyanyi agak romantis sedikit. Kabihusi, wah laki-laki pun ingatnya film India itu. Waktu lagu itu kan Rahul naik pesawat, naik helikopter, turun dari helikopter, lari laki-laki. Anaknya lewat, udah gila lah gara-gara romantis, kegilaan semua. Perlu itu. Jangan tua-tua, udah tua, kadang-kadang di rumah pun bosan, apa tidak. Jangankan merias, dikuntutnya lagi, dikuntutnya. Macam mana isi soleh lagi itu? Gak segan dia kuntut depan laki. Perot katanya. Allah bang, sorry bang ya. Sorry udah 50 tahun, kok sering kok sorry. Robah malam ini. Jangan tuntuti laki lagi. Gak tahan loh Ustaz. Kebablasan, ini kebablasan. Sambil jalan. Astagfirullah. Kalau bisa bersoleh, ganti uang. Ini macam mana Pak awak mau berniat gembira di rumah? Dengan apa tidak? Dicium tangan minyak gosok. Rupanya awak perempuan sakit kepala. Baru dibuat dari olesen ke balsam geliga. Buat laki-laki nyonyor. Diciumnya pahit. Allah. Kok pahit dek? Geliga bang. Memang ada otak bang. Kau racun aku. Nanya dulu. Kalau ibu-ibu ini semua minyak angin. Dewi Tunjong, Geliga. Tengah satu. Memang saya berharap sama ibu tolong. Kan? Wa idza uqsimat lihabar rakka. Kalau dikasih berapa rezeki jangan pernah menolak. Dengar? Makanya kan apalagi musim corona, macam-macam rezeki ini, jangan dipaksa. Penelitian Bu, kenapa laki-laki banyak mati duluan ketimbang perempuan? Tahu apa? Karena kita yang dipres. Bang, gerak. Jangan duduk aja, gerak. Wah, balong dorus lagi, gerak lagi cari lagi. Udah pulang dari brondolan bang, gerak. Banyak keperluan. Aku nggak mati di tempat waktu. Kalau bisa kan pagi makan, sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Apalagi istri kiai, sabar-sabarlah. Enggak betul. Kita doakan lagu Ustaz Ramli ini, ya kan? Pernah aku ngomong. Janda Usera, itu pun enggak juga. Perempuan yang buruk, ini satu yang baik, tiga yang buruk. Siapa yang buruk? Wala tankihu minal annanah. Apa artinya? Jangan kau pernah menikah dengan perempuan yang bersifat suka mengadu-ngadu. Agar suka mengadu-ngadu. Ibu juga kalau sudah punya penantu, jangan terima aduan anak tu. Tolak.
anak sekarang suka mengadu sudah menikah. Oh maaf, iya nak. Awak mau cerita loh mak? Cerita apa? Cerita nak. Rupanya 2 tahun ini baru nampak si abang asli. Gimana rupanya? Main tangan mak. Main tangan. Sabarlah kau nak. Kenapa rupanya? Memang pernikahan itu setahun 2 tahun, tahun-tahun coba kasih lagi awal. Setahun itu belum nampak, 2 tahun. Kau sabarlah. Tapi itu ya pilihan hidup, tapi kasar kali mak. Sabar kau nak, menangis mak. Kau baru 2 tahun kau rasakan lagi begitu. Mama 38 tahun. Siapa yang tak punya masalah kita? Maka dalam kitab Qasasul Anbiya, coba cek kisah Ismail dengan Ibrahim. Ismail pernah menikah dengan wanita Jurhum. Datang Ibrahim dari Palestina ke Mekah menjumpai menantunya. Apa kata menantunya? Bagaimana kehidupan kalian di sini bersama Ismail? Kami dalam keadaan susah. Apa kata Ibrahim? Nanti kalau pulang lakimu, tolong ganti gawang pintu ini. Maksudnya apa? Itu bahasa kinayah. Nanti bilang sama lakimu, baru kau diceraikan. Kenapa? Menunjukkan susah jangan. Kok datang ke orang macam mana kan? Sehat, sehat. Lancar mak, alhamdulillah. Namanya ada rezeki kadang-kadang begitu lama. Oh, siap-siap kalian ya. Mama pun siap mak, alhamdulillah. Siap lah. Lancar macam mana mak? Terserah kalian itu. Kok dari sana lancar-lancar lah mama. Mama nggak pernah minta, cuma mengingatkan orang di rumah saja. Pakai hati lah kalian ya. Iya mak. Di mengaduan ada 2 tempat perempuan mengadu sekarang. Pertama, media. Jangan cari perempuan yang rajin mengadu, mengungkapkan sedihnya di media sosial. Berantem sedikit buat status. Sindir laki. Kalau aku tahu sakitnya menikah denganmu, tak akan pernah aku pilih kau menjadi imamku. Tapi apa boleh buat? Sudah lahir 4 anak dari rahimku. Ini yang kau perjuangkan dalam hidupku. Kalau cintaku tak berbekas untukmu. Biar tahu aja kau. Kau merasa aja ya. Kami terhormat ini penceramah sama kuri ini kiai-kiai. Kau semua kiai-kiai kita yang di luar sana, yang di belakang ini, terhormat mereka. Pasti istrinya masih mengunci aibnya yang sebenarnya. Kau semua kita. Maka jangan sombong sama istri. Begitu sakit hati dia, bocor mulutnya, habis kehormatan kita. Di depan santri pun kita nggak laku. Betul boh? Betul pula kan ibu ini. Tutup. Yang kedua sama anak, tak boleh cerita masalah lalu sama anak. Mak, ya, ayah waktu muda baik, baik kali. Ayah santri dulu, ayah kau di Banten 4 tahun. Baik mak, baik. Kau nangis mama saking baik. Baik kali. Pandai ngaji mak, jangan tanya. Ajan mak diajarkan yang cocok ayah. Mak itu tutup lagu. Tutup. Kadang-kadang orang istri Nabi aja dalam Al-Quran surah At-Tahrim 2 yang masuk neraka. Pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh kenapa masuk neraka? 4 anaknya, 3 baik kudus, 1 durhaka. Hamsam Yafis, alhamdulillah baik. 1 Kan'an, itu yang dekat dengan ibunya, suka menceritakan keburukan dan membodoh-bodohkan Nabi Nuh di depan Kan'an. Maka risikonya bu, siapa seorang ibu suka menceritakan aib lakinya di depan anaknya, risikonya cuma 1. Apa itu? Menimbulkan benci si anak terhadap ayahnya. Selesai. Biarlah bapaknya dulu waktu lagi entah apa kerjaan, tapi sekarang juga punya anak, tutup masa lalunya. Ibulah kuncinya. Ya, luar biasa ya. Kenapa kau tanya? Tadi waktu mandi ada tengok proyek lembar keris sebelah kan. Itu masa lalunya itu bukan keris itu. Jadi apa mak? Itu pedang. Kau berubah mak? Ya, waktu muda ya kau masih kencang kulitnya, masih lurus gambarnya. Kau kan anak kesetas, ya. Kau udah berumur, udah keriput kulitnya, bawaan gambar belok-belok, berubah jadi kering. Nah, bayangkan itu kan dari lurus belok-belok jadi keris. Yang ketiga, siapakah perempuan yang tak baik? Ini wala mananah.
Jangan cari perempuan yang suka mengungkit-ungkit apa yang sudah dia kasih sama suami. Perempuan di kalau marah semua dibilangnya. Semua dibilangin, habis cincin, habis gelang, habis kerabu. Nggak usah sabar bu. Ada orang menikahi waktu gadis, dia yang paling senang hidupnya. Begitu menikah Allah uji masa tuanya sulit rezekinya. Tarik ke belakang. Udah pernah merasakan enak waktu gadis. Mungkin Allah uji ketika menikah. Jangan ungkit-ungkit. Bapak pun pak, dia jangan mengungkit ibu ini, jangan kasar. Kadang-kadang bapak ini pun selera tinggi, yang dikasih nggak ada. Emosi lah. Kalau apa yang disuguhkannya biarkan pak. Mau genjer, kangkung tiap hari, telan aja pak. Telan aja. Tiap hari kamu nengok kangkung sudah luak waduh. Halah. Nah bang, aku di depan ya. Tahu bang, begun dulu ke tembok. Mana sama bapak kaya bukan nggak sombong, kadang-kadang 2 istri. Berubah rezeki 2 istri. Saya mau pertama nikah dulu, kereta saya masih legenda. Legenda pertama soknya pendek. Bini ku juga tinggi gemuk orang. Aku udah gemuk, naik aku udah kandas. Betul ini, tahu kalian. Naik bini ku udah hilang semua kakak karena nyamping dia. Bilang sabar kode iya pak. Pertama-tama nikah begitulah. Kan betul bukan? Pertama nikah mungkin mama masih nyewa-nyewa. Mungkin dari luar kota. Saya tanya dari kiai kita, saya Ustaz baru 6 tahun di sini. Beliau dari Banten kemari kan. Perjuangan beliau itu begitulah. Sabar, pindah-pindah begitulah dulu. Jangan diikuti orang lain. Tak sama rezeki kita dengan orang lain. Nah, kadang-kadang bang apa? Belilah bang apa? Enggak sebelah bang beli TV 48 inci. Kau tahu kau? Baca kotak yang dilewat. Kotak yang lewat dibaca wah. Ya. Nah, yang terakhir, wala haddaqah. Jangan suka bermuka masam, jangan suka merengut. Bapak juga pak, jangan kasar, jangan menurut ibu. Saya dapat cerita ini cerita sinus. Ada jamaah saya di Malaya di setruk, tangan tak bisa bergerak, mulut peot, keluar dari lift, ditanya bininya minta sesuatu lakinya. Datang bininya, ngomong apa? Buka bibirnya buka, derakal lidahnya ngomong apa? Ngomong. Sangat jelas, ngomong. Naik dari situ, naik kali dari situ. Sedih kurang. Kejamkan wak perempuan ini. Udah kali wak kok kasar kali semua perempuan. Baru laki-laki, baru aku sadar Pak Ustaz, bukan kasar. Ini waktu sehat, mulutnya kotor. Maki-maki, bentak-bentak. Allah pelesetkan aja sikit, ditarik Allah sikit tidak tutup, setruk dia gantian. Sebelum normal, ku hajar dulu. Maksudnya Bapak, apa katanya? Makanya Ustaz jangan kasar sama istri. Istri memang gak melawan ketika kita marah, tapi terjolimi dia, keluar doanya Allah makbulkan sengsara hidup kita. Ingat malam ini, jangan kasar-kasar kan. Ibu pun jangan suka melawan. Lawan aja, dia buang. Dikasihnya pula ibu. Kalian pun kau nampak wayah berantem, jangan kau tonton, pergi kau. Jangan kau dewan juri, terus. Ujung dia ini. Aku kalau ibu omak, aku langsung bukan. Omak ya, tak pernah aku dengar omak berantem. Jawaban dia indah. Apa jawaban dia? Orang dulu kalau berantem pakai kode. Betul kan bu? Biar jangan ikut anak-anak nih tahu masalah kita di rumah. Pakai kode. Anak di ruang TV, bini di kamar, laki di dapur. Udah pakai kode dari jauh. Masuk kau. Meleceh pula kau. Masuk kau. Ini meleceh apa? Masuk kau. Soalnya jadi berantem. Baik jadi.
Kalau sekarang di muda-muda bakawinan, anak satu core-corean, nikah disanding-sandingkan, corenya di tengah jalan. Dimakinya anak orang di pinggir jalan, betul bu? Ditinggalkannya naik kereta. Itulah keriaknya laki-laki ini. Dulu waktu muda-muda kau lamar santun kau punya anak satu, kau tinggalkan di hutan sana, baru kau tolak-tolak. Bering pula pantatnya. Tak nampaknya paret, mati di tempat. Dirinya rasakan. Yang kedua, dari ini Pak, perempuan kalau marah, tekniknya tengok mata. Itu perempuan. Rata-rata perempuan kalau udah kondok nengok lakinya menangis dia dengan kata-kata kita. Jangan sungkan minta maaf. Peluk dari belakang, tatap matanya. Dia berharap lirikan dari bawah. Tengok. Rata-rata perempuan yang tengok matanya. Ada laki-laki yang ngerti. Dipeluknya dari belakang. Kesiraji tumse mulakate hogi merejani ustin meresate hogi मगर कब न जाने ये बरसाते होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला. Pegang tangan perempuan, tarik, putar, merita ke diri bukan kisah nelia meri mehbuba. Wah perempuan udah ngoyong, merita ke diri bukan kisah nelia Meri mehbuba. Waktu dia memutar oyong, Meri mehbuba makin kencang. Meri mehbuba. Waktu lewat keluar. Perlu itu. Jangan kasar kali apa. Ada yang begitu kan bu, laki-laki ini dipeluk dia minta maaf. Perempuan hebat, laki-laki hebat itu. Ada laki-laki nggak ngerti, udah dilirik diniknya, mata kau lagi bilang, udah makin hancur. Bapak Ibu Mama, ini dapat sampaikan 4 TV perempuan dan sejarah Maulid Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Beginilah karakter saya ceramah. Saya sudah minta izin tadi. Banyak tuan-tuan guru kita di belakang membanyak ilmunya. Kalau saya tak ada ilmunya bu, tapi saya berusaha membaca dan menyampaikan apa yang saya baca. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Beginilah caranya saya, biar kita ikut gembira. Karena kalau aku bawa serius Pak, aku naik tengah 12 atau tengah 1. Macam mana mesti pasti semua oyong. Dah enak, lama pula. Tahu ya kita, tahu aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sukses buat Ustaz kami Ustaz Ramli. Mudah-mudahan tolong pikirkan harapan kami malam ini. Jangan bangun aja kerjanya, bangun rumah tangga pun perlu, bukan pondok aja. Betul? Jangan pondok aja dibangun, ya kan? Rumah tangga juga dibangun. Itu pun enggak juga itu. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun beliau menunggu seperti Khadijah, ada yang menawarkan perempuan karena kesolehannya. Kita tunggu dengan doa kita malam ini. Ada perempuan yang datang kemari menawarkan diri sebagai istri pondok pesantren sebelum gelap. Amin. Iya. Dari tadi ke emosi gimana? Mudah-mudahan bermanfaat. Dordeng bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Anak intiman di sawah, sepil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.